Halo semuanya dan selamat datang para pembelajar yang luar biasa. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah sekolah itu nggak cuma sekadar bertahan, tapi benar-benar bisa unggul dan berkembang pesat? Hari ini, di paparan kita kali ini, kita bakal ngebongkar mesin penggerak utama di balik lingkungan pendidikan yang hebat. Dan tebak apa? Ini bukan cuma soal gedung yang megah, fasilitas super mewah, atau buku teks yang tebel-tebel. Ada satu faktor penentu yang benar-benar krusial, yaitu kepemimpinan. Coba deh kita bayangin bentar, ada sebuah percakapan seru di dalam ruang kelas. Seorang guru nanya ke murid-muridnya, "Anak-anak, menurut kalian, siapa sih pemimpin di sekolah kita?" Hampir pasti deh, sebagian besar anak bakal langsung teriak semangat, "Kepala sekolah, Bu!" Dan ya, jawaban mereka emang benar. Tapi mari kita pikirkan lagi, apakah benar-benar cuma kepala sekolah aja yang jadi pemimpin? Gimana dengan para guru? Guru itu memimpin kelas, membimbing siswa, dan ngasih contoh yang baik setiap harinya kan? Terus, apa siswa juga bisa jadi pemimpin? Pastinya, ketua kelas yang bantu ngatur dan ngarahin teman-temannya itu adalah bukti nyata dari seorang pemimpin. Oke, mari kita mulai. Di paparan ini kita bakal ngebahas 4 hal utama. Pertama, siapa sih sebenarnya pemimpin itu? Kedua, apa sih definisi dan tujuannya? Ketiga, 4 peran krusial yang wajib ada. Dan terakhir, karakteristik apa aja yang bikin seorang pemimpin itu dibilang baik. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Siapa pemimpinnya? Di sini kita bakal mematahkan mitos bahwa pemimpin itu cuma kepala sekolah. Dulu tuh, pandangan orang-orang seringkali naruh seluruh beban kepemimpinan 100% cuma di pundak kepala sekolah. Seolah-olah beliau ini satu-satunya nahkoda di kapal. Tapi realitasnya saat ini, kepemimpinan di dunia pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Kepala sekolah jelas memegang peranan kunci, tapi begitu juga para guru yang jadi pemimpin di ruang-ruang kelas mereka. Dan jangan lupa, para siswa yang memimpin teman-teman sebayanya. Intinya, ini tuh tentang kerjasama dari semua pihak di sekolah. Lanjut ke bagian kedua, tentang definisi dan tujuannya. Fokus utamanya adalah gimana kita bisa menciptakan lingkungan yang tepat. Jadi poin krusialnya begini, kepemimpinan pendidikan itu pada dasarnya ngomongin soal pengaruh. Ini adalah kemampuan seseorang buat mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan pendidikan bareng-bareng. Dan tentunya bikin suasana belajar yang benar-benar kondusif. Kenapa ini penting? Ya karena tanpa adanya kepemimpinan yang baik, seluruh proses belajar mengajar di sekolah tuh nggak bakal bisa jalan secara maksimal. Nah, terus buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Tujuannya jelas banget. Pertama, buat meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan ini hadir untuk nge-boost kinerja guru, menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar aman, dan pastinya ngembangin potensi siswa sampai maksimal. Kalau kepemimpinannya berjalan dengan baik, semua elemen di sekolah bakal bergerak ke arah yang sama buat wujudin visi sekolah tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu 4 peran krusial. Ini ibarat cetak biru yang bisa langsung kita praktikin di lapangan. Peran krusial yang pertama adalah sebagai perencana atau perancang strateginya. Sama kayak seorang arsitek sebelum ngebangun gedung bertingkat, pemimpin yang efektif itu gak akan bertindak cuma modal tebak-tebakan aja. Mereka punya tanggung jawab besar buat nyusun program-program sekolah yang nantinya bakal jadi fondasi penting buat kesuksesan langkah-langkah selanjutnya. Lanjut ke peran kedua nih, yaitu sang pengarah. Setelah rencana matang dibuat, tugasnya belum selesai dong. Seorang pemimpin harus aktif ngasih bimbingan ke guru dan siswa. Mastiin mereka nggak melenceng dari jalur, dan ngejaga supaya semuanya tetap sejalan menuju tujuan bersama yang udah dibuat tadi. Peran ketiga ini nggak kalah penting, yaitu sebagai motivator. Nah, di sini nih kecerdasan emosional bener-bener diuji. Pemimpin di sekolah harus bisa terus-terusan ngasih semangat dan dorongan. Mereka ini ibarat motor penggerak yang tugasnya jaga energi biar terus nyala, ngasih inspirasi dan nguatin semua orang bahkan saat ada tantangan berat yang menghadang. Dan peran keempat sebagai evaluator. Seringkali nih peran ini disalahpahami. Orang mikir evaluasi itu cuma soal ngasih rapor merah atau ngehukum. Padahal nggak gitu sama sekali. Evaluasi ini adalah cermin buat mastiin ada kemajuan yang nyata. Lewat penilaian yang objektif, pemimpin jadi tahu persis mana yang udah jalan bagus dan mana yang masih perlu diperbaiki, supaya sekolah bisa terus melangkah maju. Masuk ke bagian keempat, karakteristik pemimpin yang baik. Kita bakal lihat karakter apa aja sih yang ada di balik peran-peran tadi. Tentu aja ya, buat ngejalanin 4 peran tadi dengan mulus, butuh fondasi karakter yang super kuat. Pemimpin pendidikan itu wajib banget jujur, adil, bertanggung jawab, disiplin, dan pastinya komunikatif. Tapi ada nih yang kadang suka dilupain. Mereka juga harus bisa jadi pendengar yang baik dan sangat terbuka sama perubahan.
Sifat-sifat inilah yang akhirnya membedakan antara orang yang sekedar ngatur-ngatur dengan sosok yang benar-benar bisa menginspirasi terciptanya lingkungan belajar yang berkualitas tinggi. Sebagai penutup paparan hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Sudahkah Anda mengambil peran sebagai pemimpin di lingkungan belajar Anda hari ini? Ingat ya, entah Anda itu seorang kepala sekolah, guru yang lagi ngajar di kelas, atau siswa yang lagi diskusi kelompok, kepemimpinan itu adalah sebuah ekosistem. Kita semua ada di dalamnya. Tiap-tiap dari kita punya kekuatan buat ngasih inspirasi dan dorong kemajuan pendidikan di sekitar kita. Jadi teruslah belajar, teruslah memimpin, dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.